Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stefano Shalendra Mario. NPM 19403024. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas komputasi cerdas. Presentasi aku mengambil materi logika fusi. Oke. Baiklah, saya akan mulai. Logika fusi. Konsep logika fusi dicetuskan oleh Lotfi Zadeh, seorang profesor University of California di Berkeley. Sebuah himpunan fusi di semesta dikelompokkan oleh fusi keanggotaan X yang berada pada nilai antara 0 sama 1 pada tahun 1997. Fusi keanggotaan dari himpunan klasik hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Sedangkan fungsi keanggotaan himpunan fusi merupakan fungsi kontinu dengan nilai Rangge antara 0 dan 1. Definisi fusi adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fusi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fusi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih. Dalam bentuk linguistik, konsep tidak seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fusi dan teori kemungkinan diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California pada tahun 1965. Himpunan fusi. Himpunan pada himpunan tegas script set. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis delta A per X memiliki dua kemungkinan. 1 artinya X adalah anggota A, 0 artinya X bukan anggota A. Contoh 1. Jika diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan. A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada sama dengan 1 karena 2 karena 2. Nilai keanggotaan 4 pada A 0 karena 4. Contoh 2. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat, maka suhu disebut panas. Sebaliknya juga tidak panas. Suhu sama dengan 100 derajat, maka panas. Suhu 800,1 derajat, maka panas. Suhu 79,9 derajat, maka tidak panas. Suhu 50 derajat, maka tidak panas. Ya, lebih besar dari 80 off disebut panas. Suhu lebih besar dari 80 off disebut tidak panas. Fusi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang tak terlalu kompleks untuk didefinisikan terlalu tepat. Contoh 3. Apabila seorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Apabila seorang berusia 35 tahun, kurang 1 hari, maka dikatakan tidak parubaya. Apabila seorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Apabila seorang berusia 55 tahun, lebih 1/2 hari, maka dikatakan tua. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Cripps untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil pada setiap nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fusi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seorang dapat masuk dua himpunan yang berbeda,
muda atau parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Pada gambar berikut menunjukkan himpunan fungsi untuk variabel umur. Muda, parubaya, tua. Himpunan fusi, variabel fusi, himpunan fusi. Himpunan fusi memiliki dua atribut, yaitu linguistik numeris, sementara himpunan sementara, domain dingin, hangat, dan panas. Fungsi keanggotaan himpunan fusi adalah satu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. 1. Representasi linear. 2. Representasi segitiga atau triangular. 3. Representasi trapesium. Representasi bentuk lain, bentuk suhu, bentuk es, bentuk lonceng, bentuk peta, bentuk Gauss. Operasi logika, operasi himpunan fusi. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fusi. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dari dua himpunan disebut Viring-Streck atau predikat menurut Kusumadewi tahun 2004 pada 3 operasi dasar yang ditentukan oleh Sades. Penalaran monoton, aturan fusi intent. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fusi. Meskipun penalaran ini sudah jarang kembali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk penalaran fusi jika dua variabel fusi direalisasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If(x) is A dan Y is B, atau Y sama dengan F kali A, B. Maka sistem fusi dapat berjalan tanpa harus memiliki komposisi dan dikombinasikan fusi. Nilai output dapat dientimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Fusi keanggotaan, sebuah representasi grafis dari besarnya partisipasi masing-masing input. 2. Dalam menentukan fungsi keanggotaan diberikan himpunan semesta. U adalah umur manusia antara 0 sampai 100. Seorang dikatakan tua jika dia berumur lebih dari 50 tahun. Sedangkan orang yang berumur 30 tahun atau kurang dianggap tidak tua. Contoh-contohnya. Kita baca tentang orang berumur 10 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 60 tahun. Parubaya. Seorang dikatakan parubaya jika dia berumur 40 tahun. Sedangkan orang yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih dari 45 tahun dianggap tidak parubaya. Gambar grafik fungsi keanggotaan. Nilai parubaya orang yang berumur 35 tahun, 37 tahun, 42 tahun. Anak-anak. Seorang dikatakan anak-anak jika dia berumur di bawah 10 tahun. Sedangkan orang yang berumur lebih dari 18 tahun dianggap bukan anak-anak. Gambar grafik fungsi keanggotaan nilai parubaya orang yang berumur 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.